Haleluya, haleluya, Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentunya luar biasa. Nah saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, saya mengajak Bapak Ibu untuk berpikir dengan akal yang sehat, berpikir secara jernih dan tempatkan hati dan pikiran saudara di tempat yang netral. Jangan belum apa-apa sudah menghina, mengkafir-kafirkan dan menertawakan iman yang tidak saudara imani, apalagi Alkitab yang tidak pernah saudara baca. Nah, saudaraku, kali ini saya akan membahas mengenai seorang mukallaf, ya, di mana mukallaf ini sangat benci kepada para penginjil, khususnya saudara terhadap Bapak Saifuddin Ibrahim. Maka di setiap video dia itu yang dibahas selalu Bapak Saifuddin Ibrahim. Siapa dia? Si Julius HMC. Si Julius HMC, Bapak Ibu, yang tidak pernah berani menunjukkan wajahnya di depan umum, di media sosial. Dia hanya berani kowar sana, kowar sini, ya, menjelekkan sana, menjelekkan sini, tanpa pernah dia menunjukkan data dan bukti yang valid, saudara. Begitulah kira-kira para mukallaf, Bapak Ibu, ya. Sebenarnya dia juga tidak pernah mempelajari iman yang dia imani sekarang, saudaraku. Maka kita tidak pernah melihat si Julius HMC itu baca kitab yang dia imani sekarang. Yang dia bahas selalu di setiap kontennya itu adalah Alkitab. Kalau tidak menjelekkan Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim, ya menjelekkan murtadin yang lain. Termasuk saya, dia jelekkan. Dia hina, dia tertawakan, dia cemooh, ya. Segala macam dia lakukan demi sesuatu yang membuat orang berpikir bahwa dia lagi membela agamanya yang dia anut sekarang. Saudaraku, kalau saudara melihat di postingannya Julius HMC, dia sangat menyerang Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim tentang sesuatu hal yang tidak pernah dia ketahui. Dia fitnah, ya. Apakah dia tidak tahu di sebuah hadis dikatakan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, ini yang lagi dilakukan oleh si Julius HMC. Saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, ketika kita nanti membahas, mengkonter, ya, meluruskan apa yang sudah mereka bengkokkan, ramai-ramai para mukallaf ini, saudara, membawa ke publik lalu menyuruh kepada publik untuk menilai. Kalau saya katakan, mereka bukan menyuruh menilai, tetapi menyuruh justice, menyuruh supaya para audiens, para penonton dia untuk menghakimi kita para penginjil. Macam cara mereka lakukan untuk menghambat penginjilan, saudara, tetapi tidak bisa mereka hambat. Satu-satunya cara untuk mereka hambat supaya penginjilan di media sosial ini tidak bisa berjalan dengan lancar adalah dengan mempelintir kata-kata para apologet lalu dibawa ke ranah hukum. Hanya itulah satu-satunya cara untuk menghambat penginjilan kita di media sosial. Bapak Ibu, para pencinta channel Habaget, meluruskan itu wajib dan harus kita luruskan supaya oleh orang-orang awam tidak menganggap satu kebenaran, satu hal yang benar terhadap apa yang sudah mereka bengkokkan, terhadap fitnahan-fitnahan mereka terhadap Alkitab. Mereka tidak tahu, saudaraku, kenapa kita harus beriman percaya kepada Yesus. Kenapa kita mengatakan Yesus Kristus itu Tuhan, sekalipun dia bisa kelihatan. Nah, saudaraku, para mukallaf ini tidak tahu dan tidak mau tahu. Ada beberapa alasan bagi kita kenapa kita harus percaya kepada Adonai Yeshua HaMashiach. Kenapa kita harus mengaku dia Tuhan dan Juru Selamat. Mereka melihat kemanusiaannya, tetapi mereka tidak pernah bisa melihat perbuatan-perbuatan, mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu sendiri, di mana dia membangkitkan orang mati, di mana dia mengampuni dosa manusia, di mana dia bangkit setelah mengalami kematian. Ini tidak bisa mereka lihat dan tidak mau mereka lihat, Bapak Ibu, ya. Bahkan Alkitab mencatat dengan jelas dalam Injil Matius 28 ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Segala kuasa di surga maupun di bumi ini sudah diberikan kepada Yeshua HaMashiach. Kenapa? Ada apa? Kenapa tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain? Kenapa tidak diberikan kepada rasul-rasul yang lain? Hanya kepada dia yang diberikan segala kuasa, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Maka saudara melihat selama Yeshua HaMashiach berada di bumi,
Dia melakukan perkara-perkara besar. Perkara-perkara, hal-hal yang dilakukan oleh Yeshua HaMashiach hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Kenapa? Ada apa? Dan siapa Yeshua HaMashiach ini? Ini yang tidak mereka ketahui Bapak Ibu. Dan mereka tidak mau tahu. Kenapa? Karena hati mereka, pikiran mereka sudah dibutakan oleh ilah bangsa-bangsa. Ya, hati mereka buta, mata rohani mereka, pikiran mereka dibutakan oleh ilah bangsa-bangsa, sehingga mereka tidak bisa melihat kenyataan yang ada. Mereka tidak bisa melihat kebenaran yang kita sampaikan, saudara. Ditambah lagi setiap hari keluar-keluar Alkitab sudah dipalsukan. Kapan mereka bisa baca Alkitab? Belum membaca sudah dianggap Alkitab itu sudah dipalsukan. Padahal wajib Alkitab itu diimani. Ya, wajib imani itu Alkitab. Nah, saudaraku para pencinta Sinar Bagian, ayo renungkan. Siapa firman, siapa Yeshua HaMashiach itu? Kenapa segala kuasa diberikan kepada dia? Kenapa tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain? Kenapa tidak diberikan kepada rasul-rasul yang lain? Manua, siapa dia? Who is the Jesus? Siapa Yesus Kristus itu? Begitu istimewanya dia. Sehingga segala kuasa, baik di bumi maupun di surga, diberikan untuk dia. Saudara, kita melihat di dalam Injil Yohanes. Di dalam Injil Yohanes 1 ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim. Dan firman itu Elohim ini dia, saudara. Maka segala kuasa itu diberikan untuk dia. Ya, baik di bumi maupun di surga. Ayat yang kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Elohim. Ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Dijadikan bukan oleh nabi dan rasul yang lain, tetapi oleh dia. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Luar biasa Bapak Ibu. Maka saya selalu mengajak saudara semuanya, jangan pernah menyangkal iman percaya saudara kepada Yeshua HaMashiach. Sejengkal pun jangan pernah saudara menyangkal. Apalagi saudara punya niat untuk menyangkal dia, jangan pernah. Ingat, saudara tidak akan bisa masuk surga tanpa beriman kepada dia. Jelas tertulis. Ya, apa yang kita imani itu tertulis, saudara. Bukan kata si A, si B, si C, bukan. Bukan kata para nabi, tetapi kata firman Tuhan. Tertulis jelas. Tapi memang nyata ini adalah firman Tuhan. Maka siapa yang percaya kepadanya mendapatkan hidup yang kekal, memperoleh hidup yang kekal di surga. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia, Bapak Ibu. Kenapa hidup itu adalah terang manusia? Karena Yeshua HaMashiach berkata, akulah terang dunia. Haleluya, saudaraku. Akulah terang dunia. Ya, Bapak Ibu, kita loncat ke Injil Yohanes 1 ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Bapak Ibu, para pencinta Sinar Bagian, firman itu telah menjadi manusia. Firman yang mana yang telah menjadi manusia? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Dan sekarang firman itu dikatakan dalam Injil Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Manusia yang mana? Manusia yang sempurna, saudara. Maka tidak pernah satu manusia pun di muka bumi ini mendapatkan satu kesalahan, satu dosa, satu pelanggaran pada diri Yeshua HaMashiach. Kenapa? Karena dia adalah firman itu sendiri. Firman yang telah menjadi manusia. Ada pertanyaan, Bang Pendi, siapakah yang mati di salib itu? Yang mati di salib itu adalah kemanusiaan. Sedangkan keilahiannya tidak pernah mati. Ya, kemanusiaannya yang mati. Seperti saudaraku para pencinta Sinar Bagian, ketika kitab ini terbakar, yang terbakar apanya? Yang terbakar itu adalah lembaran-lembarannya, sedangkan firmannya tidak pernah terbakar. Maka Alkitab berkata, dunia boleh berlalu, langit boleh berlalu, firmanku tetap. Ya, firmanku tetap, saudaraku. Ini kata Alkitab, bukan kata
para penginjil, para pendeta, hamba Tuhan, tetapi kata firman Tuhan itu sendiri. Nah, maka dari itu, saudaraku, para pencinta Sinat Baget, untuk menghambat penginjilan, maka banyak cara dilakukan oleh para mukallaf yang tidak bertanggung jawab itu. Beberapa orang sudah masuk ke dalam penjara, saudara. Bapak Muhammad Keci, Ustadz Yusuf Roni, Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim, Anak Bata, dan ada lagi di Jawa Timur. Bagaimana dengan mereka yang begitu jelas di depan mata kita menghina, mengolok-ngolok iman kekristenan? Ini kita ulang-ulang supaya terbelalak mata dunia, saudara. Ya, terbelalak mata dunia untuk Indonesia ini. Ada apa? Kenapa hukum tembang pilih? Yang satu seperti ada pembiaran, sementara yang satu lagi cepat sekali. Langsung dimasukkan. Yang satunya tidak ada, malah dianggap membela agama. Saudaraku, para pencinta Sinat Baget, jadi satu-satunya untuk menghambat penginjilan, mereka mencari celah. Lalu celah itu dibentur dengan hukum penistaan agama. Saudara, hati-hati dan harus hati-hati. Selalu minta hikmat Tuhan di setiap apa yang saudara sampaikan. Lebih-lebih lagi bagi saudara yang berapologet, yang berdebat dengan mereka, khususnya di TikTok, di Facebook, di Instagram, ataupun di media-media sosial yang lain. Saudara harus hati-hati, selalu minta tuntunan Roh Kudus supaya setiap apa yang saudara sampaikan, apa yang kita sampaikan, yang pertama punya kuasa, yang kedua tidak bisa dijerat dengan hukum penistaan agama. Baik, saudaraku, para pencinta Sinat Baget, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semua. Assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasyah, Waruah Hakudes memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik dari doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukungan doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara, sehingga orang-orang dalam kegelapan yang masih terikat dengan ikatan agama, mereka bisa hijrah datang kepada Tuhan, menemukan jalan Shiratal Mustaqim, tinggal dalam firman Tuhan, mengaku dengan mulut, dengan lidah, bibir mereka, Yesus Hamasyah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih.